Oke, selamat siang adik-adik. Perkenalkan, saya Kak Paulus. Hari ini MP. Kita akan membahas tentang unsur-unsur membangun pertunjukan drama. Ya. Nah, sebelum kita mulai, sini saya ada ice breaking sebentar. Ya. Untuk adik-adik yang bisa jawab, bisa langsung angkat tangannya. Nanti akan ada start chat. Oke, saya punya dialog nih. Jangan rindu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Itu film apa? Film Dilan. Ya benar, bagus dapat bintang. Bang, sate 200 tusuk makan di sini. Itu Sundel Bolong. Oke. Atau bintang atau jihad. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi di sini unsur pembangun teks drama itu ada 7 ya. Yang pertama itu adalah tema. Tema itu gagasan sentral atau utama. Lalu ada yang namanya alur atau plot. Itu adalah jalinan cerita dari awal hingga akhir. Jadi alur itu bisa ada alur maju, jadi dari ceritanya misal dari kecil sampai menjadi dewasa, atau misalnya mundur gitu dari dewasa kemudian sampai dia kecil gitu ya. Bisa juga maju mundur, jadi sebentar dia cerita tentang masa kecil dia, sebentar tentang masa dewasa dia, sebentar tentang masa kecil dia, dan berapa itu maju mundur. Lalu ada tokoh. Tokoh itu berarti karakter yang terlibat dalam pementasan drama. Nah, jenis tokoh itu ada 4 jenis. Ada yang protagonis, itu tokoh utama, ya. Antagonis, tokoh penentang tokoh utama. Tritagonis itu berarti penengahnya gitu. Lalu ada tokoh pembantu, itu pemeran pelengkap dalam cerita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu kalau protagonis apakah selalu yang baik Kak? Atau bisa yang jadi protagonis Kak? Protagonis itu utama, jadi bisa aja dia itu tokoh utamanya jahat, tapi antagonisnya berarti baik. Kebalikan, penentang tokoh utama. Tapi biasanya di film itu protagonis kebanyakan orang baik gitu, antagonis itu jahat. Kalau misalkan kayak film Deadpool itu kan hitungannya penjahat ya Kak? Tokoh utamanya jahat, Ya. berarti dia protagonisnya. Nah, antagonisnya itu berarti yang baiknya gitu. Oke, udah cukup kan? Kita lanjut ya. Tokoh berdasarkan keterlibatan dalam menggerakkan alur. Itu ada tokoh sentral. Itu tokoh yang amat potensial menggerakkan alur. Lalu ada tokoh bawahan. Itu tokoh tidak terlalu besar pengaruhnya di perkembangan alur. Gitu. Jadi dia itu hanya sebagai pendukung itu dari tokoh sentral, tokoh utama atau tokoh sentral. Lalu ada tokoh lantaran, itu tokoh yang tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur. Jadi dia itu ibaratnya figuran aja. Jadi dia itu masuk lalu keluar gitu, masuk keluar gitu. Atau enggak misalnya orang yang lalu lalang gitu, misalnya dia ada drama 2 orang lagi ngobrol, di belakangnya ada lalu lalang, itu juga disebut tokoh lantaran. Jadi dia hanya sebagai figuran aja, sebagai pengembang cerita aja, tapi dia tidak berpengaruh, tidak ada perannya di situ, tidak ada sifatnya, tidak ada apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu kalau tokoh sentral bisa lebih dari satu tokoh nggak atau bisa banyak? Tokoh sentral itu bisa lebih dari satu, tapi dia itu yang menggerakkan alur. Misalnya tokoh sentral itu biasanya kurang lebih 2 gitu. Misalnya cowok sama ceweknya, peran utamanya itu tokoh sentralnya gitu. Oke, kita lanjut ke tokoh yang muncul dalam drama. Itu ada tokoh gagal, itu berfungsi menegaskan tokoh lain. Tokoh idaman, karakter gagah, berkeadilan, terpuji. Tokoh statis, memiliki peran sama dari awal sampai akhir. Tokoh yang berkembang, tokoh berubah, misalnya dari setia ke karakter berkhianat. Misalnya di awalnya baik jadi jahat, bisa juga sebaliknya dia jahat, tiba-tiba dia berubah gitu ya, bertobat jadi baik, itu bisa juga. Itu artinya berkembang. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Itu kalau contohnya tokoh gagal gimana tuh Pak? Tokoh gagal itu dia hanya menegaskan tokoh lain gitu. Misalkan jadi tokohnya ini ada tokoh utamanya itu jahat misalnya, jahat banget. Nah dia itu tugasnya itu hanya menegaskan sifatnya jahat, bantuin jahat, bantuin supaya makin jahat gitu, menegaskan aja fungsinya gitu. Tapi dia itu bukan sebagai antagonis utama, jadi dia tokoh gagal gitu maksudnya. Ibaratnya kayak anak buahnya gitu lah ya. Anak buahnya gitu. Oke lanjut. Cara penggambaran watak tokoh itu ada 5 jenis. Yang pertama dari dialog antar tokoh. Itu jadi misalkan si A sama si B itu dialog. Nah kita bisa tahu oh nanti si A itu sifatnya itu serakah, misalnya dari kata-katanya dia ingin menguasai dunia, ingin menguasai tanah ini dan lain sebagainya. Lalu perilaku atau gerak tokoh, misalnya perilakunya itu dia itu suka nonjok-nonjok, berarti kan kita tahu misalnya perilaku itu kasar gitu ya. Misalnya perilakunya dia itu malas bergerak, diam di rumah gitu perilakunya. Nah berarti dia itu perilakunya pemalas gitu ya. Lalu sifat yang digambarkan pengarang, misalkan di dalam teks itu digambarkan sifatnya itu adalah malas. Ya berarti kita bisa tahu yang digambarkan dia misalnya itu susah untuk bergerak, selalu diam di rumah, tidak mau bekerja, itu malas misalnya. Dari sifat yang digambarkan. Atau juga misalnya dia malas mengerjakan PR, dia nggak pernah mengerjakan PR, itu berarti kita tahu sifatnya malas gitu. Lalu pelukisan tempat tinggal tokoh gitu ya. Misalnya dari tempat tinggal tokohnya dia itu di daerah yang banyak narkobanya gitu. Berarti kita udah tahu dia itu sifatnya pemabuk gitu ya. Kemudian misalnya di tempat-tempat yang dunia malam, oh berarti dia itu sifatnya itu ya nggak baik gitu ya misalnya, karena dia pasti akan terpengaruh dari lingkungan di sekitarnya, misalnya perokok gitu, dari lingkungan yang banyak tempat rokok gitu misalnya. Lalu dari pandangan tokoh lain, misalnya si A lagi mikir nih, lagi dalam pikirannya berpikir kalau si B itu bakal melakukan hal yang apa gitu. Nah kita bisa tahu dari perilaku, dari pikiran si A itu, dari pandangan tokoh si A apa sifat si B, itu dari pandangan tokoh lain maksudnya kayak gitu. Oke sampai sini ada pertanyaan? Ini buat cara penggambaran apakah lima-limanya ada di teks atau boleh milih gitu Pak ya? Ini milih, nggak semuanya digambarkan. Jadi ini caranya ini berbeda-beda. Dari penulisnya itu mau menggambarkan melalui apa? Ada yang dia langsung, berarti dia dari dialognya kelihatan langsung. Ada yang tidak langsung melalui pandangan tokoh lain gitu, jadi nggak disebutkan. Jadi yang tahu sifatnya si B itu cuma si A doang, karena dari pikiran si A gitu. Jadi beda-beda, tergantung keinginan dari penulis seperti apa. Oke lanjut. Lalu yang pembangunan teks drama unsur berikutnya yang keempat itu dialog, berarti percakapan antar tokoh. Berarti si A bisa dengan B, A bisa dengan B, C, A bisa dengan C, D dan lain sebagainya. Itu namanya dialog. Lalu latar, ada latar tempat, misalnya di sekolah, di kebun, di rumah sakit, di pasar dan lain-lain. Lalu ada waktu. Waktu berarti ada pagi, siang, sore, malam, bisa juga bulan ini, minggu ini, tahun depan. Lalu ada suasana. Suasana misalnya menyeramkan, menegangkan, menyedihkan, menggembirakan dan lain sebagainya. Lalu ada amanat. Amanat itu berarti pesan. Jadi misalkan di cerita ini kita harus pesannya untuk menghormati orang tua, pesannya kita harus menjaga kebersihan lingkungan, pesannya kita harus rajin belajar, itu contoh amanat. Lalu ada yang namanya kramagung, itu petunjuk mementaskan drama. Isinya apa? Isinya itu bisa naskah drama, tapi misalnya jadi si A itu harus melakukan apa? Harus mengangkat tangan, misalnya harus mendorong meja. Nah itu di kramagung itu dijelaskan. Jadi tokoh si A itu harus melakukan apa saja. Itu mirip sama kayak naskah skenario, itu skenario kalau lagi syuting film gitu. Jadi dijelasin si A memegang
pensil misalnya kayak gitu, lalu menulis kata-kata. Nah itu di Kamabuk itu dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi ada yang menarasikan gitu ya Pak? Iya, jadi ada menarasikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Terus ya? Gak ada. Kalau nggak ada bisa buka modulnya. Kita mau mengerjakan soal cek konsep. Dari nomor 1 dulu, waktunya 3 menit. Oh 3 menit itu 3 soal. Oke, 3 menit 3 soal. Silahkan 3 menit 3 soal. Udah Pak? Oke, kita bahas nomor 1. Nomor 1 coba boleh dibaca soalnya. Ikut pernyataan yang tepat terkait unsur pembangun drama. Bukan ciri amanat itu cuma nomor. Itu nilai dua Pak ya? Oh iya. Ya, nilai dulu. Oke, jawabannya apa? Jawabannya C. Iya, benar yang C ya. Unsur pembangunan drama terdiri atas tema, alur, tokoh, dan penokohan, dialog, latar amanat, serta petunjuk teknis. Namanya kayak tadi kok udah jelaskan ya, ada 7 di sini. Kalau yang A, unsur pembangun drama alur atau plot, itu unsur pembangun drama enggak ya. Utamanya itu berarti tema. Lalu unsur pembangunan drama terdiri atas tema, dialog, monolog. Oke, dialog sama monolog itu harusnya satu kesatuan. Jadi salah. Yang delta, amanat, prolog, ada prolog, dialog, epiolog itu harus satu kesatuan. Berarti yang benar yang C. Oke, itu nomor 1. Ada pertanyaan? Enggak ada Pak. Gak ada. Kita lanjut ke nomor 2. Coba dibaca. Jenis tokoh berdasarkan keterlibatan dalam menggerakkan alur terdapat pada jenis tokoh. Itu tadi jawabannya yang C. Iya, benar ya yang C. Nomor 2, 5, 8. Tokoh sentral, tokoh bawahan, sama tokoh Rata. Ini ada jelas ya di sini. Tokoh sentral, tokoh bawahan, sama tokoh latar. Oke, kalau yang protagonis itu berarti kan peranan. Ya. Tokoh badut. Badut itu nggak ada. Tokoh badut itu yang ini tokoh gagal. Tokoh gagal, tokoh badut itu sama. Berarti tokoh yang muncul dalam drama. Lalu tokoh antagonis. Itu yang peranan. Ya, tokoh statis. Statis itu yang muncul tadi. Ya, yang muncul. Tokoh idaman. Idaman tokoh yang muncul juga tadi. Yang gagah, berkeadilan. Oke, betul. Oke, sampai sini nomor 2 ada pertanyaan. Berarti badut itu sama dengan gagal ya Kak? Iya, badut itu sama dengan gagal. Jadi dia itu hanya untuk menegaskan tokoh lain. Jadi misalkan kalau yang si A jahat, dia itu menegaskan si A bantu-bantuin supaya makin jahat gitu. Atau kalau tokohnya baik, dia menegaskan supaya makin baik gitu. Oke, kita lanjut nomor 3. Dibaca. Antagonis adalah
menunjukkan tokoh yang jahat, yang antagonis gak selalu jahat, yang B dari salah. Tokoh antagonis yang baik itu bukan juga, gak selalu baik, gak selalu jahat. Pokoknya kalau pemeran utamanya itu dia jahat, berarti antagonisnya baik. Kalau tokoh utamanya itu jahat, berarti antagonisnya baik. Kalau tokoh utamanya baik, antagonisnya jahat. Gak selalu dia jahat, gak selalu dia baik. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Gak ada. Oke, waktunya 7 menit mengerjakan kuis kuis 1. Udah kan? Udah. Oke, coba dibaca nomor 1. Tokoh Ansel yang pemberani dalam kutipan drama tersebut digambarkan oleh pengarang melalui perilaku atau gerak-gerik tokoh. Iya, yang B ya. Bisa kita lihat dari dia itu yang perilakunya terus cari jalan keluar gitu saat tersesat. Dan juga dia itu nggak mudah mengeluh seperti Salma gitu ya. Jadi menunjukkan sifatnya si Ansel itu pemberani. Oke, nomor 1 ada pertanyaan. Itu berarti kalau yang digambarkan pengarang itu berarti baik kayak monolog gitu ya Pak, temannya atau gimana? Digambarkan apa? Pengarang. Yang sebenarnya digambarkan pengarang itu baik kayak monolog gitu hitungannya. Dari monolognya gitu, dari teksnya gitu digambarkan. Misalnya pengarangnya bilang, oh dia itu tidak suka mengerjakan PR, berarti kita udah tahu sifatnya pemalas gitu. Ya, lanjut. Lanjut nomor 2. Tokoh Selma yang terlalu khawatir atau overthinking dalam kutipan drama tersebut digambarkan oleh pengarang melalui A. Dialog antar tokoh. Iya, benar ya, adalah mata tokoh. Jadi dari ucapannya si Salma gitu ya, kita bisa tahu sifat Salma itu terlalu khawatir gitu ya. Dia itu khawatir gak bisa pulang sama dia ketemu Mang Pocong gitu ya. Berarti kita udah tahu dari dialog antar tokoh. Oke, untuk nomor 2 ada pertanyaan? Enggak. Ya, lanjut nomor 3. Pernyataan yang benar mengenai tokoh dalam kutipan drama tersebut adalah itu C. Tokoh Rona memiliki watak mudah putus asa. Ya, benar banget. Jadi dia itu diceritakan bahwa dia itu tidak memiliki keinginan untuk bisa maju gitu. Dia itu merasa kalau impiannya datang gelam, nggak bisa diselamatkan. Jadi dia udah putus asa. Oke, untuk nomor 3 ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada. Lanjut nomor 4. Kutipan drama tersebut mengangkat tema tentang keputusasaan. Ya, keputusasaan. Jadi kan di situ diceritakan bahwa si Rona itu putus asa gitu karena dia itu kesulitan mencapai impiannya. Nah, dia juga menuduh si Melon itu sombong dan suka ikut campur ketika Melon menasihatinya. Berarti dia itu sifatnya adalah tentang keputusasaan. Oke, untuk nomor 4 ada pertanyaan? Enggak ada. Nggak ada. Kita lanjut nomor 5. Latar yang tergambar dalam kutipan drama tersebut adalah yang D. Pagi hari di taman. Iya, bener banget. Jadi di kutipan itu dia bilang, lihat saja suasana di taman ini. Pagi secantik ini terlalu indah buat ditangisi. Udah jelas, berarti dia pagi hari di taman. Lihat saja suasana di taman. Berarti taman ya. Oke, untuk nomor 5 ada pertanyaan? Enggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya tentang pesan atau amanat ya. Jadi amanat itu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Ya, karakternya itu ada penokohan analitis, ya.
Penokohan analitis itu berarti dia menyebutkan karakter tokohnya secara terperinci. Ada ciri-ciri fisiknya, ada pekerjaan tokohnya, ada sikap tokohnya, lalu ada sifat tokohnya, dan juga ada perilakunya. Lalu ada penokohan dramatik ya. Penokohan dramatik itu bisa kita lihat dari pikiran tokoh. Ya, bisa kita lihat dari pikiran tokoh misalnya dari pikirannya itu dia pikir anak itu anak yang bijaksana, anak itu anak yang rajin. Nah, berarti kita bisa tahu ya, sifatnya. Lalu dari dialog antar tokoh, lalu dari tanggapan tokoh lain, tingkah laku atau tindakan tokoh, deskripsi fisik, lingkungan sekitar tokoh. Nah, lalu ada alur, itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Jadi kalau alur maju berarti dari kecil sampai dewasa. Jadi kalau misalkan alur mundur jadi dari dewasa dia cerita sampai dari kecil. Campuran berarti dia campur. Misalnya dari sekarang dia cerita tentang masa kecil dia, masa dewasa, terbalik lagi cerita masa kecil dia. Lalu konflik atau permasalahan tokoh, itu berarti ketegangan atau pertentangan di dalam cerita, yaitu disebabkan oleh apa, lalu masalahnya apa, dan akhirnya akibatnya itu apa. Kemudian menentukan permasalahan tokoh dalam cerita. Misalnya Tony malas mencuci dan mengeringkan sepatunya sendiri yang kemarin kehujanan, itu berarti ada penyebabnya. Lalu kita analisis ketegangan atau pertentangan dalam cerita untuk menentukan masalah. Jadi dari masalah yang tadi dia malas mencuci, kita analisis apa sih yang buat dia malas mencuci, kita analisis. Lalu setelah kita analisis, kita lihat hal yang terjadi setelah kita analisis. Oh, ternyata setelah dia analisis dia malas mencuci karena dia itu memakai sepatu bahkannya kebesaran ke sekolah, itu bukan sepatunya dia gitu. Jadi untuk apa dia cuci gitu. Jadi kita bisa tahu masalah-masalahnya itu dari pertama kita tahu penyebabnya dulu, lalu masalahnya apa dan akibatnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada waktunya 3 menit, coba kerjain soal. Oke, kita bahas nomor 1. Coba dibaca. Ciri amanat ditunjukkan oleh nomor itu yang gagasan terpenting dalam sebuah drama, terus bersifat didaktif atau mendidik, sama berisi ajaran atau pesan moral. Dari yang 1, 2, 3. Bukan ya, jawabannya yang delta. Yang 1 itu gagasan terpenting dalam sebuah drama, itu bukan amanat, tapi itu tema pokok ya, atau tema gitu ya. Tapi yang 2, 3, 4 ya. Oke, untuk nomor 1 ada pertanyaan? Berarti amanat itu bisa lebih dari 1 ya, Pak? Bisa, ciri-cirinya, sifatnya gitu, sifatnya. Pensil juga bisa lebih dari 1, semua benda sifatnya lebih dari 1. Pensil misalnya keras, warnanya hitam, sifatnya itu bisa, ciri-ciri atau sifat boleh lebih dari 1 ya. Oke, lanjut nomor 2. Berikut pernyataan yang tepat terkait alur dalam drama, itu yang C. Ya, alur itu berarti rangkaian peristiwa dalam alur campuran melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dengan masa kini. Kalau mundur yang A itu salah, kan sesuai urutan berarti maju ya. Yang B, alur maju ada penggambaran cerita lebih dahulu menyajikan peristiwa akhir. Itu terbalik, kalau akhir ke depan itu malah alur mundur. Yang delta alur campuran, itu
Itu maju namanya, awal, tengah, akhir. Salah, berarti yang benar yang C. Oke, untuk nomor 2 ada pertanyaan? Enggak. Ya, kita lanjut nomor 3. Pernyataan yang tepat terkait konflik dalam drama adalah itu yang A. Konflik adalah ketegangan atau pertentangan yang terjadi di dalam drama. Iya, benar banget. Yang A. Kalau yang B, konflik masalah yang disebabkan oleh tokoh utama. Enggak juga. Yang bikin masalah bukan cuma tokoh utama, bisa ada tokoh figur atau pembantu, tokoh bawahan gitu ya. Tokoh bawahan yang selain tokoh utama ya, itu bisa juga bikin konflik gitu ya. Lalu yang C, pertentangan tokoh dengan diri sendiri masih belum cukup untuk dikatakan sebagai wujud konflik. Iya. Jadi belum cukup, harus dengan keseluruhannya, jangan cuma tokoh dengan dirinya sendiri, nggak bisa. Harus dengan keseluruhan. Kalau A dan C berkonflik, B dengan D konflik, C dengan E, A dengan E, itu baru menjadi sebuah drama gitu ya. Lalu pengarang menciptakan bermacam-macam konflik dengan tujuan agar memberikan sensasi kebingungan kepada penonton. Enggak, justru tujuannya menghibur gitu ya. Tujuannya untuk menghibur supaya nanti penonton itu terhibur, bukan untuk bingung. Kalau bingung buat apa di film gitu ya. Untuk terhibur dan untuk bawa santai, untuk have fun gitu. Jadi bukan untuk bingung. Oke, untuk nomor 3 ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada, lanjut tulis nomor 2 waktunya tujuannya. Oke, nomor 1. Karakter tokoh Saman dalam kutipan drama tersebut adalah pemalas. Ya, benar, pemalas. Jadi dia itu udah dibilang dari sikapnya dia itu nggak mau bekerja, hanya mengandalkan uang kiriman aja dari Sudarsa. Jadi dia pemalas. Oke, untuk nomor 1 ada pertanyaan? Ini berarti sifatnya diketahui itu dari dialog juga ada kan Kak? Iya, dari dialognya. Dari dialognya dia itu nggak mau bekerja gitu ya. Lanjut aja Kak. Lanjut nomor 2. Alur dalam kutipan drama tersebut adalah maju. Iya, dengan maju ya. Berarti dia itu dijelaskan secara urutan dari awal, tengah, akhir, jelas di situ. Oke, itu nomor 2 ada pertanyaan? Enggak ada. Nggak ada. Lanjut nomor 3. Amanat dalam kutipan drama tersebut adalah itu tadi yang E. Iya, benar, berusaha mencari rezeki dengan rajin bekerja. Ini kan di situ ceritanya tokohnya itu malas ya. Nggak boleh malas, kita harus rajin bekerja. Berarti berusaha mencari rezeki dengan rajin bekerja. Oke, itu nomor 3 ada pertanyaan? Nah, Ada. Lanjut nomor 4. persamaan antara tokoh Anwar dan Soleh dalam kutipan drama tersebut adalah itu yang D. Oke, benar, keduanya memegang teguh pendirian. Jadi dari tokohnya itu si Soleh itu kan teguh pendirian dari kalimat memang akan kubicarakan lagi, akan kubuat ayah paham dan setuju dengan keputusanku. Berarti dia itu teguh memegang prinsip. Nah, kalau yang si Soleh itu berarti teguh dalam menggapai cita-cita. Berarti sama-sama dua-duanya teguh pendirian. Oke, untuk nomor 4 ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada. Lanjut nomor 5. Penyebab konflik dalam kutipan drama tersebut adalah itu yang E. Tokoh ayah ingin agar anaknya masuk jurusan bisnis. Iya, benar banget. Jadi kalau yang A atau Pak Fadli dan ayahnya tidak pernah akur, benar juga. Itu bisa kadang-kadang diakur gitu ya.
Tokoh Fadli dan ayahnya bertengkar karena perbedaan pendapat. Ya, nggak juga gitu ya. Lalu tokoh Fadli berjanji bahwa ia akan mendapatkan banyak prestasi. Itu bukan konfliknya dalam teks itu. Tokoh ayah dia ingin anaknya menjadi berdusta. Enggak ya. Itu bukan konfliknya. Jadi konfliknya itu tokoh ayah ingin agar anaknya masuk jurusan bisnis. Oke, untuk sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada silakan. Oke, kalau nggak ada waktunya 30 menit untuk nonton Jangan Terjebak Fata Morgana. Ini nggak usah nanya sih. Bisa aja. Oke, berarti langsung post-postnya skip juga. Langsung Kesimpulan. Kesimpulan. Oke, kesimpulannya apa? Ada yang bisa kasih kesimpulan? Kesimpulan berarti tadi unsur pembangun teks drama itu ada 7. Ada tema, alur, tokoh, terus dialog, latar, amanat, sama pamagu. Oke, benar. Ada yang sulit dari soal-soal hari ini? Enggak, setiap kali ketukar aja. Oke, berarti nextnya harus hati-hati supaya nggak ketukar lagi. Harus dipelajari betul-betul, ingat lagi habis ini. Oke, sampai sini berarti cukup ya. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di